Kabarnya Pak Jokowi sudah jelas statementnya, memberikan restu kepada putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka. Tapi secara administratif Bang, masih banyak publik yang bertanya, ini otomatis keluar dari PDIP atau secara ADART partai bagaimana Bang? Publik yang bertanya itu Bang. Bang Adi. Status Gibran Status Gibran anak Jokowi. di dalam PDIP? Apa? Di dalam PDIP masih dalam kadernya? PDI Perjuangan itu 100% kewenangan DPP dan Ketua Umum. Apapun keputusannya kita serahkan pada DPP dan Ketua Umum. Tugas saya menggalang suara dan kekuatan untuk menangkan Ganjar. Bagaimana Gibran saya nggak pikirkan. Bagaimana Jokowi saya nggak pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara sudah satu terus setiap hari. Jokowi dan Gibran masih kader PDI Perjuangan kan? Bapak dan anak itu. Masih dalam kader PDI Perjuangan hingga saat ini? Kalau sampai saat ini sebelum ada surat pemberhentian tetap kader PDI Kok Perjuangan. udah antipati Bang Adian? Kenapa? Kok nampak udah antipati? Enggak antipati, tapi kan ada sejarah begini. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada dini hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, konsensus bersama para pendiri negeri ini, para pahlawan founding father, sepakat untuk membangun sebuah demokrasi ala Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi yang mengedepankan musyawarah mufakat. Demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai persahabatan. Demokrasi yang mengedepankan tepo seliro tenggang rasa. Demokrasi yang tidak mengalahkan nilai-nilai persahabatan. Karena nilai-nilai persahabatan adalah sebuah jati diri bangsa kita. Negeri ini dibangun oleh suatu kebersamaan, persahabatan. Sahabat semuanya, kalau tidak ada alar melintang, pagi pasangan Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon presiden dan wakil presiden. Hingga di Pilpres 2024 akan bertarung, berkompetisi 3 pasangan capres cawapres, yaitu Pak Anies Baswedan dengan
Gus Muhaimin Iskandar Caimin, Mas Ganjar Pranowo dengan Profesor Mahfud MD, dan Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ini bertanda isyarat langit, bisikan langit akan terjadi gonjang-ganjing politik 2024. Dan terjadi gempa politik prahara demokrasi. Mengapa demikian? Nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai tenggang rasa tepo seliro menurut pribadi Kap sudah dikalahkan oleh kepentingan politik dan atas nama demokrasi. Jika kita berbicara dari hati yang paling dalam, mungkin para pendiri bangsa ini, para pahlawan, para ulama-ulama yang soleh, para syuhada menangis, sedih melihat putra-putri terbaik bangsa ini terkondisikan perang saudara. Ini bukan mengada-gada atau lebay ya. Ini terkondisikan sahabat dengan sahabat berbalik 180 derajat menjadi rival. Ini yang menurut Kap, yang tadi Kap sampaikan bahwa nilai-nilai tenggang rasa, tepo seliro, nilai-nilai persahabatan telah dikalahkan oleh kepentingan politik atas nama demokrasi. Kap menyoroti pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Dalam hal ini Kap bukan subjektif, objektif. Kap tidak membawa dukung-mendukung kepada pasangan manapun, tetapi ini bicara dari hati yang paling dalam. Pak Prabowo dengan Mas Gibran berpasangan itu secara konstitusi sah, tidak melanggar, sah. Secara demokrasi halal, secara politik tidak haram. Tapi bukan itu. Secara kultur budaya bangsa kita, kultur ketimuran kita yang mengedepankan tepo selero tenggang rasa, nilai-nilai persahabatan. Bagaimana melihat realita ini? Bagaimana perasaan satu kelompok politik yang selama ini berjuang mati-matian memperjuangkan Pak Joko Widodo dari wali kota Solo, 2 kali gubernur DKI, sampai menjadi presiden 2 kali. Ini mohon maaf bukan sentimen pribadi Kap kepada keluarga Pak Joko Widodo, tapi realita yang dilihat. Ini seolah-olah ada skenario besar, entah siapa yang membuat, bahwa terkondisikan Pak Joko Widodo pecah dengan keluarga besar PDI, keluarga besar Bung Karno sebagai simbol dari partai PDI Perjuangan. Ini yang menurut Kap yang tidak dikendaki. Kap sedih banget ini. 3 pasangan capres-cawapres ini putra-putra terbaik bangsa. Pak Jokowi itu putra terbaik bangsa, simbol sebuah kerakyatan sederhana. Mas Gibran tokoh muda yang potensial, calon pemimpin masa depan. Mas Anies Baswedan pernah menjadi rektor Paramadina termuda, profesor termuda. Caimin, kader Gus Dur yang cukup handal, walaupun di ujung-ujungnya ada perpecahan dengan keluarga Gus Dur.
Profesor Mahmud sebagai destroyer penegak hukum yang berani tanpa takut untuk menegakkan hukum. Pak Prabowo seorang patriotisme. Ini sebenarnya putra-putra terbaik bangsa. Tapi mengapa nilai-nilai persahabatan Tenggang Rasa, Tepo Seliro dikalahkan untuk kepentingan kelompok, kepentingan politik mengatasnamakan demokrasi? Ini ada skenario yang disengaja. Entah siapa yang membuat skenario ini. Ini akan menjadi gempa politik prahara demokrasi. Kap merenung sebuah sejarah cerita tentang kerajaan Singosari, walaupun ini perlu juga kita rekonstruksi kembali kebenarannya sejarah Singosari ini. Tapi kita abaikan itu dulu. Tapi cerita sejarah Singosari yang beredar di buku-buku sejarah, bahwasanya Ken Arok yang dibesarkan oleh kerajaan Singosari oleh Raja Tunggul Ametung dari mulai seorang prajurit menjadi patih, tapi diam-diam dia ingin mengkudeta Tunggul Ametung, bahkan melakukan sebuah skenario Empu Gandring sebagai pembuat keris yang dipesan oleh Ken Arok. Itu sendiri pembuat kerisnya dibunuh oleh Ken Arok, dan keris Empu Gandring itu membunuh Tunggul Ametung, Raja Singosari, oleh Ken Arok. Dan itu berulang kembali, terus saling membunuh, turun-temurun, saling balas dendam. Walaupun cerita ini kita harus luruskan kembali kebenarannya, tapi kita ambil dari sebuah pelajaran itu. Apa kita mau seperti itu? Apa kita bangsa Indonesia yang besar ini mau mengulangi sejarah itu? Nilai-nilai persahabatan, Tepo Seliro, Tenggang Rasa dikalahkan oleh kepentingan golongan, kepentingan politik atas nama demokrasi. Coba kita bicara dari hati yang paling dalam. Apakah kita mau seperti itu? Kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa menjadi mercusuar dunia sesuai dengan cita-cita para founding father, mari kita bangun sebuah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang mengedepankan musyawarah mufakat, demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai persahabatan, Tepo Seliro, Tenggang Rasa, demokrasi yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.